Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Devan Yuniar Putri, mahasiswa dari Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember, dengan NIM 2019 1050 1040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang visualisasi data pada aplikasi ArcGIS. Nah, sebelumnya, apa kalian tahu apa itu visualisasi data? Visualisasi data merupakan sebuah cara untuk mempresentasikan data yang terstruktur ataupun tidak dengan grafik atau bagan untuk menampilkan info yang tersembunyi di dalam data. Nah, mengapa sih kita harus menggunakan visualisasi data? Alasannya yaitu data visual sangatlah penting dikarenakan oleh data yang ditampilkan secara visual memungkinkan banyak orang untuk memahami data dengan lebih cepat. Mencari informasi dari data yang bergunung-gunung tidaklah mudah, tetapi bagan dan grafik dapat mempermudah pencarian informasi dengan cepat dan tepat. Nah, sebelumnya untuk masuk ke tutorial, kita harus sudah mempunyai data tabel yang sudah kita buat. Dan sebelum ke tutorial di sini, saya sarankan untuk melihat video saya sebelum video ini ya, mengenai memasukkan data tabel pada aplikasi ArcGIS. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial visualisasi data. Yang pertama, kita harus mengkonekkan SHP yang sudah kita buat dengan menggunakan data yang ada di dalam peta tersebut. Nah, di sini kita langsung drag saja ya. Nah, kita coba cek apakah SHP ini sudah ada data tabelnya ya. Kita klik kanan, kemudian kita klik Open Attribute Table. Nah, di sini sudah ada data yang saya masukkan pada video sebelumnya ya. Nah, selanjutnya ini kita X. Bagaimana sih caranya kita membuat suatu peta dengan ada visualisasi data di dalamnya? Yang pertama, kita klik di bagian kiri bawah, ini ada layout view, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ini merupakan garis tepi dari kertas yang kita punya. Nah, sedangkan yang di dalam ini merupakan frame peta atau batas dari SHP yang kita miliki. Di sini kita bisa menyesuaikan ukuran sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kertas yang kita gunakan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengubah kertas yang sesuai dengan kita inginkan? Di sini kita klik File, kemudian kita klik Paste and Print Setup. Nah, di sini maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian kita di sini di paper ada size atau ukuran kertas yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa ubah ada A3, A4, A5 dan lain sebagainya ya. Di sini saya menggunakan A3 ya, dan ini orientasinya kita bisa menggunakan portrait atau landscape. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan landscape. Di sini ada tampilan yang kita bisa lihat nanti jadinya seperti apa ya. Nah, kita coba menggunakan kertas A4. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan kertas yang kita gunakan ya. Dan kita lihat bahwa frame peta yang kita gunakan melebihi batas kertas yang kita buat. Tenang saja, di sini frame dari peta yang kita punya di sini bisa kita perkecil sesuai dengan kertas yang kita inginkan. Nah, kita coba sesuaikan. Terserah ya. Nah, jika kita merasa peta kita terlihat kecil ya, kita bisa memperbesarnya dengan menggunakan zoom in, atau kita memperkecilnya kita menggunakan zoom out, dan kita bisa menggerakkan sesuai keinginan menggunakan pen. Nah, kita coba perbesar ya. Nah, apabila kita salah dalam memperbesar, kita bisa gunakan
untuk memperkecil. Nah, di sini kita bisa menggerakkan peta yang kita inginkan ya. Kemudian kita sesuaikan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kita coba atur dulu. Nah, oke. Nah, setelah itu bagaimana sih caranya kita memasukkan data ke SHP yang kita punya ya. Kemudian di sini kita klik kanan, kita klik open attribute table. Nah, di sini merupakan data yang kita punya. Di sini kita klik table option. Nah, kita pilih create graph. Nah, maka akan muncul tampilan create graph wizard. Nah, di sini kita klik pada bagian awal ya. Di sini ada menu-menu yang bisa kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, di sini ada menu bar dengan ada vertical bar, bar min and max, ada horizontal bar dan histogram. Nah, di sini ada line, vertical line, horizontal line, ada juga area, vertical area, horizontal area, dan di sini ada scatter plot, box plot, bubble, polar, P. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan vertical bar. Nah, kita klik. Nah, kemudian di sini layer atau tabelnya, kita di sini yang saya gunakan tadi kan cuma ada satu layer ya. Jadi di sini munculnya hanya ada satu layer. Nah, kemudian di sini ada value field. Di sini kita terserah data apa yang ingin kita masukkan ya. Di sini saya menggunakan data SD. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan NAMOBJ1, dan di sini kita menggunakan NAMOBJ ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian di sini vertical axis ini merupakan keterangan dari banyaknya jumlah data yang kita masukkan ya, yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini kita juga bisa mengubah menjadi arah sebelah kanan seperti ini, ataupun bagian dua-duanya, kanan dan kiri. Nah, agar mempermudah kita menggunakan yang sebelah kiri ya. Nah, di sini ada horizontal axis. Di sini merupakan keterangan dari data yang kita masukkan. Nah, di sini kita menggunakan yang bawah. Nah, ini merupakan show label. Show label ini langsung menunjukkan keterangan sesuai dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Kecong. Nah, di sini kita tidak menggunakan ya. Kita nonaktifkan. Kemudian di sini ada color. Color sendiri merupakan warna yang kita gunakan ya. Nah, di sini kita menggunakan warna palet. Kemudian kita pilih sesuai yang kita inginkan. Di sini terserah ya. Nah, kita menggunakan yang ini. Nah, di bar style sendiri merupakan bentuk dari ini ya, bar yang kita gunakan. Di sini ada piramid, silinder, ellipse, arrow, dan masih banyak lagi. Di sini kita menggunakan rectangle. Nah, di sini ada multiple bar tipe. Kita pakai yang cetak ya. Di sini ada show border. Ini merupakan batas garis dari bar yang kita gunakan. Nah, kita gunakan ini supaya lebih jelas dan lebih tegas. Nah, kemudian kita klik next pada bagian bawah sini ya. Kita next. Nah, di sini kita bisa merubah judul yang ada di atas sini ya. Di sini kita mau ganti jumlah SD Kecamatan Kencong. Oke, di sini ada footer. Nah, footer sendiri ini biasanya digunakan untuk menuliskan sumber dari mana data-data yang kita dapatkan. Nah, kita tulis sumbernya.
tahun 2019. Nah, selanjutnya di sini ada Great Legend. Ini merupakan keterangan atau yang kita dapat gunakan di bagian sini ya. Kita coba ya, keterangan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa posisikan di sebelah kiri ataupun kanan, atas juga bisa. Nah, kita gunakan sebelah kanan ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mengatur nama-nama yang ada di sini. Seperti contohnya ini di left kiri. Di sini ada SD ya. Yang kanan tidak ada, jadi kita hapus saja. Kemudian di bawah kita bisa mengubah menjadi desa, kecamatan Pencong. Nah, jika sudah, kita klik finish. Kita lihat dulu ya, kita koreksi. Nah, kalau sudah kita klik finish, nah maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa letakkan di kertas yang kita gunakan dengan cara klik kanan, kemudian kita add to layout, bisa juga copy as graphic, save, export. Nah, kemudian kita add to layout, kemudian kita X, maka akan muncul pada kertas yang kita gunakan. Nah, kita coba perbesar, kita sesuaikan ukuran. Nah, seperti ini ya. Nah, jika sudah, kita juga bisa melakukan visualisasi data dengan langsung menggunakan SHP atau langsung muncul pada peta yang kita gunakan, yaitu dengan cara kita klik kanan pada layer table of content, kemudian kita klik properties. Nah, kita tunggu loading. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Di sini ada banyak sekali menu. Kali ini kita menggunakan simbologi. Di sini kita menggunakan yang cards. Kemudian kita bisa menggunakan P, bar atau kolom atau stack. Nah, kita bisa memilih. Kita coba menggunakan P terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita pilih data yang ingin kita masukkan ya, seperti SMP, SMK. Ini kita bisa memasukkan dengan klik terus kemudian kita klik SMP dan SMA. Nah, di sini kita bisa memilih warna sesuai yang kita inginkan. Kita coba ya yang ini, kemudian kita klik apply. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, maka akan muncul. Kita klik OK. Nah, muncul ya perbandingan diagram dari SD, SMP, dan SMA. Nah, jika kita ingin merubah menjadi seperti diagram yang panjang atau bar, kita bisa menggunakan part atau kolom. Nah, kita klik OK. Nah, maka akan muncul menjadi seperti ini, dan kita gunakan yang diagram lingkaran. Kita klik OK. Nah, di sini kan kita bingung ya, di mana kecamatan, di mana pada wilayah kecamatan Kencong ini desa-desanya seperti Pasai Bancak, Rukraton, Wonorejo, dan Kencong itu di bagian mana? Nah, caranya gampang ya, kita klik layer pada table of content, kita klik kanan, kemudian di sini kita pilih option yang label future, kita aktifkan. Nah, di sini akan muncul nama-nama desa dari
di Kecamatan Kencong. Nah, bagaimana biasanya ada pada suatu kasus yang nama dari desa-desa ini tidak muncul. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita klik properti. Nah, di sini kita pilih label. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan dengan bagian yang kita gunakan ya. Kita klik OK. Nah, di sini nanti pasti akan muncul nama-nama desa yang ada di Kecamatan Kencong. Nah, tutorial selanjutnya yaitu pada bagian properti. Di sini kita bisa memilih simbologi. Nah, kemudian kita memilih kuantitas atau jumlah dari SD atau kepadatan dari apa yang kita pilih. Nah, di sini warna dari peta berbeda-beda ya. Nah, apa sih perbedaan dari warna-warna? Ini ada yang terang, ada yang agak terang, dan sampai ke gelap. Nah, di situ dari perbedaan warna-warna ini maka menunjukkan kepadatan suatu penduduk lah. Nah, mulai dari yang terang sampai ke gelap itu di sini merupakan kependudukan yang masih sedikit ya dibandingkan dengan warna yang gelap. Di sini pasti penduduknya sangat padat. Nah, di sini kemudian kita klik. Nah, di sini kita value, kita klik SD ya. Kemudian kita klik apply. Kita klik OK. Maka di sini akan muncul SD dengan kepadatan sesuai dengan warna yang ada di Kecamatan Kencong. Nah, di sini kan kita bingung, pada kertas yang kita buat di sini tidak ada keterangan. Nah, caranya di sini kita klik insert, kemudian kita klik legend. Nah, kita next, akan muncul seperti ini ya. Kita next, finish. Nah, di sini maka akan muncul keterangan sesuai dengan yang ada di sini atau kepadatan dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Kencong. Nah, kita sesuaikan ya. Nah, seperti ini hasil dari visualisasi data yang kita buat. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.